Hai hai hai, halo agan-agan semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, sukses selalu jaya selalu. Tetap sekarang masih pandemi ya, COVID-19, tetap jaga kesehatan dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan renang dan aktivitas renang gaya dada. Ya, ini gaya dada jadi asal muasal renang, apa itu renang ya. Nanti pengertian renang nanti kita akan bahas, dan barangkali ada agan-agan semua di sana yang memerlukan materi ini, silakan bisa kunjungi di alamat ini nih. Ya, bentar saya. Nah, ini alamatnya cararifin.blogspot.com, atau juga bisa dilihat di deskripsi ya, ada sudah saya ketik nanti untuk agan-agan semua barangkali memerlukan materi ini. Sekali lagi, ini blog saya atau artikel saya di 2016, mohon maaf masih acak-acakan isinya ya, di dunia penjas ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Dan jika merasa konten ini bermanfaat, silahkan share dan isi kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa kasih jempolnya dong ya. Oke, kita akan membahas mengenai perkembangan renang dan aktivitas renang gaya dada. Pengertian dan asal usul renang. Olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga yang lain karena bergerak di air berbeda dengan bergerak di darat. Gerak manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal, dipengaruhi oleh gaya tarik bumi sepenuhnya. Sedangkan perenang yang bergerak di air dalam posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekanan air ke atas ya. Ini karena mengapa olahraga renang ini sangat baik untuk yang punya cedera, terutama daerah persendian, karena apalagi di daerah lutut ya, karena beban badan tidak ditumpu pada lutut, dan karena pada lutut ya, karena tidak ada gaya gravitasi di sini. Jadi cukup baik untuk terapi kesembuhan bagi yang punya cedera, apalagi daerah kaki ya. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London sekitar tahun 1837. Hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1969 beberapa asosiasi mulai muncul, sedangkan di Amerika baru tahun 1888 mulai berkembang, dan pada tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Mereka yang sangat menonjol dalam kejuaraan renang tersebut antara lain Sidney Coville 1945, Robert C. H. Kiphoot dari klub renang Universitas Yale, dan Louise B. Handley, wanita pertama yang berenang di Selat Inggris. Pada mulanya nomor yang di pertandingan gak hanya gaya dada. Gaya baru yang pertama adalah side arm stroke atau side stroke ya, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada dalam air. Pada tahun 1902, Richard Coville, perenang Australia, membuat rekor baru, yaitu berenang sejauh 100 meter dalam waktu 48,6 detik. Coville menggunakan arm stroke, akan tetapi pengubah tendangan kakinya dari guntingan menjadi kipasan ke atas dan ke bawah. Gaya ini selanjutnya dikenal dengan nama Australian Crawl. Perkembangan renang di dunia selanjutnya pada tahun 1935 telah membuahkan bermacam-macam gaya renang, diantaranya gaya dada, punggung, dan gaya kupu-kupu.
Pada Olimpiade tahun 1908, orang-orang telah mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Kemudian lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air dan berdirilah kolam renang pertama kali di Indonesia, yaitu di Ciamplas, Bandung pada tahun 1904. Wow ya. Pada tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI, berenang ya masih. Dengan ketuanya Puwo Sudarwo. Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota FINA, Organisasi Renang Dunia ya. Pada tahun 1957 PBSI diubah menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. B. Aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Matthew Webb. Matthew adalah orang pertama yang merenangi teluk kanal dengan menggunakan gaya dada. Gerakan gaya dada menyerupai katak yang sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut gaya katak. Bentuk variasi berenang secara utuh di bawah ini digunakan oleh perenang Tofio Ladarso pada Olimpiade tahun 1928. Ia memodifikasi teknik pengambilan napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Begitu pula perenang Rusia yang bernama Leontikhev meniru juara Olimpiade 1956 Masaru Furukawa dari Jepang. Gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju, dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA. Ini organisasi internasional perenang ya. FINA itu Federation International. Sejak tahun 1957 peraturan ini kemudian merangsang untuk mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Perenang Amerika Chase Jastrzemski tampil berperan pada awal tahun 1990 dengan power breaststroke ya. Sehingga untuk beberapa saat Amerika Serikat memegang supremasi pada gaya ini. Renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari posisi tubuh, gerak kaki, gerak lengan, gerak pernapasan, dan koordinasi gerak. Ya, ini fotonya, gambarnya ya. Kalau dilihat dari samping, ya lurus, ya kaki mulai ditekuk dan tendang, ya. Saat tangan ya ke belakang ini siap untuk mengambil napas. Ini berbagai bisa macam-macam, ada 1:1, 2:1, 3:1 ya. Jadi 3 kaki 1 tangan atau ambil napas itu tergantung bermacam-macam. Satu aktivitas pembelajaran posisi tubuh renang gaya dada. Ada 2 macam posisi tubuh renang gaya dada pada saat meluncur atau saat kedua tangan lurus ke depan, yaitu versi Amerika Utara dan versi Eropa Timur. Aktivitas pembelajaran kaki renang gaya dada. Gerak kaki renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik
serentak mendekati pinggul, dan kemudian setelah fase itu dilakukan pergelangan kedua kaki diputarkan mengarah keluar sehingga membentuk sudut 50 derajat. Ya, ini posisi kaki ya pada saat kayak dada. Ya, lurus, tekuk, tendang. Ya, ini lurus, ya, tekuk, siap membuka, tendang ya, tuh menyamping ya. Kembali lagi ke awal, lurus kembali. A. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kaki badan terlentang. Bentuk-bentuk pembelajaran kaki pada badan terlentang gaya dada adalah sebagai berikut. Belajar gerak kaki gaya dada sambil duduk di pinggir kolam. Belajar gerak kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam. Belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam namun sambil dipegang sebagai bebannya. Belajar gerak kaki gaya dada sambil terapung, terlentang memegang pelampung di kolam. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak kaki di tempat, ya ini yang B-nya. Sambil memegang dinding di kolam, ya. Dengan yang kedua dengan menggunakan pelampung sirip kaki ya untuk membantu mempercepat atau melancarkan atau mempermudah. Ya. Ketiga, koordinasi gerakan kaki dan tangan sambil meluncur, lebih baik menggunakan alat pernapasan. Yang terakhir, dengan orientasi pada jarak hasil setiap kayuhan. Ya, itu agak-agak semua pembahasan kali ini mengenai perkembangan renang dan aktivitas renang gaya dada. Semoga bisa bermanfaat channel ini. Bagi yang membutuhkan materi ini silakan bisa kunjungi ya, bisa dilihat di deskripsi atau di nih alamatnya cararifin.blogspot.com. barangkali agan-agan semua di sana perlu materi ini ya, silakan bisa kunjungi. Terima kasih atas partisipasinya, sehat selalu di sana. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya dan isi kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Salam literasi, sehat jasmani.